Wow, tepuk tangan dulu lagi buat semuanya yang hadir di sini dan juga jamaah yang ada di rumah ini. Masya Allah, masih di tema kita pagi hari ini tentang cara Allah menjadikan hambanya baik. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau Allah mau merubah kita menjadi orang yang lebih baik atau hamba yang menjadi lebih baik, katanya diberikan sifat yang namanya ada mujahadatun linnafsi. Nah, pertanyaannya itu apa sih? Seperti apa sih? Apa sih kehebatannya? Kita minta guru kita penjelasannya kembali, Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, Pada Ustadz Syam. Oke, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, kita buka Al-Quran Surah Yusuf ayat 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء Allah. النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi gelar sebagai manusia, maka kita diberikan akal dan juga diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan tadi, ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berusaha berjihad untuk mengendalikan nafsunya. Berarti dia bersungguh-sungguh dalam hal mengendalikan nafsunya. Kita kenal bulan Rajab ini sebagai syahrul istighfar atau bulan beristighfar, bulan bertaubat. Ulama kita mengajarkan untuk bertaubat ini dari apa saja? Yang pertama dari dosa-dosa besar, kemudian dari dosa-dosa kecil. Ada ulama yang sampai bertobat daripada hal-hal yang makruh. Mana itu yang makruh? Yakni yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW. Misal Nabi memerintahkan masuk kamar mandi pakai kaki kiri, tapi karena kebiasaan kaki kanan duluan yang melangkah, akhirnya dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Maka itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Tidak berdosa, akan tetapi itu adalah hal yang makruh. Maka ulama kita mengajarkan taubat juga daripada yang makruh. Ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Inilah yang disebut tadi mujahadah. Dia bersungguh-sungguh akan nafsunya untuk mengendalikan nafsunya. Mana itu? Ulama mengajarkan untuk bertobat daripada hal-hal yang mubah tapi berlebih-lebihan. Hal yang boleh halal tapi berlebihan. Ibu, orang Sunda sukanya makan apa bu? Orang Cicurug, lalapan. Ternyata pas makan dikasih ikan, dikasih ayam, dikasih tahu, dikasih tempe, ada nasinya, ada sambelnya. Masih nanya aja, lalapannya mana? Subhanallah, lalapan halal gak? Halal, tapi kata ulama itu termasuk daripada berlebih-lebihan dalam yang halal. Yang di meja saja belum kau syukuri, kenapa kau masih cari lalapan? Itu dulu kau syukuri yang ada di atas meja, baru kau cari yang lainnya. Subhanallah, ini ciri orang yang berusaha untuk berjihad dengan nafsunya. Berusaha untuk mengendalikan apa yang diinginkan nafsunya. Halal sih halal, tapi dia menuruti semua keinginan nafsunya. Sehingga apa yang terjadi? Berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlebihan dengan apa yang diinginkannya. Meskipun itu adalah sesuatu yang halal. Kita lihat contoh bagaimana kehidupan baginda Nabi SAW. Nabi SAW ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau jadi nabi saja sekaligus hamba Allah atau mau jadi nabi sekaligus raja. Nabi SAW jawab, saya mau jadi nabi aja sekaligus hamba Allah aja, nggak mau jadi raja misalnya. Atau datang malaikat menawarkan, mau nggak gunung ini diubah menjadi emas? Nabi SAW menolak tawaran tersebut. Ini bukan berarti Nabi senang dengan hidup miskin, tidak. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling bermujahadah, orang yang paling bersungguh-sungguh berjihad daripada mengendalikan hawa nafsu. Ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, disitulah kebaikan-kebaikan yang lain akan datang. Nafsunya mengatakan, udah bisa dikerjakan besok, akan tetapi berusaha berjihad. Kenapa saya harus tunda-tunda besok? Mending saya kerjakan hari ini. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Fa idza faragtu
faragta fansab, selesai satu menuju hal yang lainnya. Mujahadah Wallahu linafsi. Jadi kalau misalnya sekarang ibu-ibu ini juga penting juga nih buat yang mungkin sekarang lagi rame-rame ada yang Apa mau itu? kasih duit, suruh milih ini, terus ambil duitnya jangan pilih orangnya. Nggak bisa Bu, jangan semuanya. Betul. Jangan diambil uangnya juga ya Bu ya. Betul. Karena nanti pertanggungjawabannya berat. Yang menyogok dan disogok dua-duanya kena semua. Bagaimana kau mengambil pilihan, begitulah nanti yang akan Masya dipilih. Allah. Makasih banyak. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran. Jadi hawa nafsu ini harus dikendalikan. Nah sekarang kita coba lanjut lagi ya. Buat jamaah yang di rumah, diwakili yang di studio untuk bertanya lagi sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh sekarang kita mau kasih kesempatan lagi ya. Mau nanya silakan angkat tangannya. Ayo sebentar. Saya mau kasih kesempatan ya. Tadi mau ngajakin senam dulu ini orang tadi ini. Ini yang senam sama Ustadz Maulana nih hampir aja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuyun Khairunisa dari Majelis Taklim Baitur Rahim Parungkuda Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Yuyun. Silakan Ibu Yuyun pertanyaannya. Tanya dong Ustadz, Silakan Ibu. Iya. ini katanya orang yang baik dan disukai oleh Rasul dan Allah itu katanya orang yang kuat fisiknya. Wah. Lalu bagaimana dengan orang yang lemah fisiknya Oh itu? gitu. Terima kasih. Gitu aja Ibu. Gimana kalau dijawab sama orang yang fisiknya kuat tapi dia bukan Fir'aun? Ustaz Maulana sudah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Yuyun. Ini alhamdulillah Ustaz Maulana jarang sakit, fisiknya kuat. Tapi dia bukan Firaun Bu. Alhamdulillah. Silakan Ustaz izin. Ya. Abi, Jarang Sasam, makasih Kuat. banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Kuat! Ayo semua, 1, 2, 3. Kuat. 1, 2, 3. Sehat. Kuat sehat, 1, 2, 3. Kuat. 1, 2, 3. Sehat. Ya itu. Ayo semua tegakkan badannya. Jangan begini. Tegak. Karena seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Kenapa bisa? Ketika orang kuat, maka dia kuat untuk beribadah. Bisa melakukan banyak hal. Bisa berangkat umroh. Amin. Bisa berangkat haji. Amin. Kalau sakit langsung tidak boleh berangkat. Tidak bisa. Karena syaratnya adalah diperiksa kesehatannya. Jamaah. Kalau orang diusir, kalau orang sakit. Kalau ke masjid jangan sampai menyebarkan penyakit. Kan pernah terjadi kan? Waktu Covid. Benar tidak? Masih ingat gak orang ngumpet-ngumpet ke masjid? Karena takut. Nah, apalagi ketika orang kuat, insya Allah banyak manfaatnya. Selain dia bisa bantu dirinya, dia juga bisa membantu orang lain. Kalau orang tidak kuat, bagaimana dia bisa bantu orang lain? Dirinya aja tidak sanggup. Makanya ayo jaga kesehatan. Ayo jaga fisiknya. Saya tuh jaga selalu. Masa? Makanya kuat banget Bu. Masya Allah Alhamdulillah. 50 Saya tahun tidak pernah diinfus. iya 11 tahun Minum lebih. obat. Masya Allah. Cuma satu penyakitnya dia. Apa itu? Gigi. Sakit gigi. Yang lainnya nggak ada. Dan ada lagi keutamaan, kemuliaan orang yang kuat. Apa itu? Mau tahu? Mau. Mampu bangkit dalam keterpurukan. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ada lagi. Apa lagi? Orang yang kuat itu Hah. hidupnya semangat. Yeay. Oke. Jazakallah khairan kasiran ilmunya jawabannya Ustadz Maulana. Kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya lagi. Boleh angkat tangannya Ibu ayo. Yang yang atas. Ini Bapak gimana? Orang ditanya ibu angkat tangan. Kenapa Bapak ikut Iya, angkat tangan? kan dia mewakili bapak-bapak di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anis Kurnia Oktavia, jamaah dari Baitur Rahim Parungkuda Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Anis ya silakan. Tanya dong Ustadz, Silakan Ibu. saya mau bertanya kepada Ustadz Abi. Ustadz Abi Maki boleh. Katanya Allah itu lebih menyukai hambanya yang berpenghasilan. Oh Masya Allah. Lalu bagaimana Pak Ustadz jika hambanya itu terkena PHK?
Oh, nggak punya penghasilan jadinya. Betul sekali. Jangan-jangan Allah nggak suka nih. Wih, pengangguran hamba saya, jangan gitu ya. Itu saja, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Anis. Bagus banget pertanyaannya. Abi punten, izin dijawab Abi. Insyaallah izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, iya. Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang, apapun yang terjadi kepada orang itu, baik itu mungkin di PHK ataupun mungkin sedang mencari pekerjaan, hakikatnya punten Allah memberikan kebaikan dan bukti orang itu akan diberikannya kebaikan, dia tidak akan pernah untuk putus asa mencari nafkah. Kalimatnya sampai kalimat yang sangat indah Al-Quran mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Artinya rizki itu bukan di tangan manusia tapi di Allah Subhanahu wa taala. Ini pegang baik-baik. Bahkan kalimat yang indah, Masya Allah, Al-Quran pun mengatakan bahwa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan bumi zalulan. Masya Allah. Lalu kalimat yang indah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Artinya berjalanlah di muka bumi ini dan ambillah rizki yang telah Allah siapkan. Ingat, seseorang ini akan dicintai oleh Allah ketika dia tahu kalau sesungguhnya rizki ini sudah disiapkan oleh Allah, tidak pernah putus asa dengan keadaan apapun. Simak kalimat yang sangat luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Sesungguhnya jika ada orang mencari nafkah, iya, sesungguhnya yang dia cari itu adalah rizki yang halal. Apa kata-kata yang indah? Wa huwa fi sabilillah, dia sedang berada di jalan Allah. Masya Allah, fi sabilillah. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mencari nafkah, baik itu nafkah yang wajib ataupun nafkah yang sunnah, punten dia ini sedang pangkatnya sebagai mujahid. Mujahid, Masya Allah. Ada seseorang yang sedang mencari nafkah, Masya Allah, angkat sana, angkat sini. Rasulullahnya menyatakan dia mujahid. Andai kata dia sedang mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, dia mujahid. Andai kata dia sedang mencari nafkah untuk dirinya saja karena dirinya belum menikah, dia mujahid fisabilillah. Maka siapapun yang bekerja, pagi keluar, pulang sore dengan syarat mencari rizki yang halal, dia mujahid. Masya Allah, imma dia sedang mencari untuk menafkah yang wajib ataupun yang tidak wajib. Contoh, mencari nafkah untuk yang wajib karena apa? Karena membiayai istrinya, nafkah anak-anaknya. Itu adalah sedang mencari nafkah demi yang wajib. Ingat, apapun yang tergantung kepada kita dalam mencari rizkinya, misalnya anak, pastinya suami ataupun ayah ingin memberikan yang terbaik, tapi Allah yang kasih rizki, pastinya berarti kita sedang mencari nafkah demi yang wajib. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Siapapun yang punya peliharaan di rumahnya, karena mereka ini harus kita kasih makan, binatang itu kasih makan, itu pun kita sedang mencari nafkah yang wajib. Masya Allah, ingat itu, sedang bersedekah kepada binatang yang kita pelihara. Mungkin ada yang namanya kicomania atau pencinta yang namanya burung paruh bengkok ataupun binatang-binatang. Lalu kita memberi makanan kepada mereka, itu sedang mencari nafkah yang wajib. Iya, karena apa? Dipelihara wajib dikasih makan. Ini gambarannya. Tapi ingat, kita kasih satu hal tips yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena banyak dengan mengatakan, berat ini pelihara burung, berat ini pelihara ini. Punten, jangan kita ngikuti keinginan binatang peliharaan itu. Tapi biarkan binatang peliharaan itu mengikuti kita. Iya, kalau seandainya pengennya itu ini mahal jadinya. Karena apa? Tadi Ustadz Syam dengan mengatakan jangan berlebihan. Masya Allah, Iya. benar. Kalau Hobi. yang bagus-bagus nantinya apa? Jadinya israf berlebihan. Nauzubillah. Tapi biarkan mereka ikut keinginan kita. Kan kita majikannya. Nah, iya benar. Iya, beratnya begitu. Kita kan yang punya duit, beli cuma bisa segitu doang. Iya. Nama-nama burung apa Cek? Ah banyak. Burung Macam-macam. Urainya. Tapi ini Masya Allah ya Bi ya. Segala- Saya pengen kasih tahu juga buat jamaah Islam itu yang di rumah, yang gak usah berkecil hati. Apapun pekerjaan Anda ya mungkin pengurus masjid. Masya Allah, Alhamdulillah di sini ada bukti nyata tuh Ustadz Syam. Masya Orang hebat bapaknya cuma ngurusin masjid. Masya Allah luar biasa. Lo tepuk tangan dong Bu. Ya ini Masya Allah. yang Nggak mungkin yang buat Allah. dapat PHK, Ya. jangan lagi mencari kerjaan, tapi bikin pekerjaan. Masya Masya Allah. Allah. Tepuk tangan juga buat Ustadz Abi Maki. Dan juga Ustadz Maulana. Satu lagi pertanyaan yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya dari kanan saya deh. Ayo. Wah mana nih? Ini dia nih sebelah sini. Waduh.
Ini Pikirannya. tadi dia udah kepengen. Satu-satunya. Satu-satunya Pak, silakan Pak. Silakan Pak, silakan izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingginya sama. Oh iya, tinggian Bapak Ustadz Bondan dikit ya. Perkenalkan saya Abah Winaria. Abah Binaria. Ya, dari Majlis Taklim Baitur Rahim Parungkuda Sukabumi. Tepuk tangan buat Abah Winaria. Saya mau bertanya kepada si ganteng. Wih, Ustaz Sam. maaf Bapak nggak termasuk katanya. Duduk dulu Makasih, ya. Abah. Duduk dulu Makasih, ya. Abah. Sini. Silakan Ustaz Abah, Syam. silakan Biar Abah, dekat. silakan Iya. Abah. Ini ada satu keterangan. Siapa, Bang? Ibadah yang sempurna itu katanya diberikan oleh Allah untuk mengubah sifat manusia. Masya Allah. Nah, yang dimaksud ibadah yang sempurna itu yang bagaimana? Ustaz? Yang bagaimana? Tolong dijelaskan. Ya. Siap Abah. Yang ganteng Makasih. aja. Ini tidak bertanya. Ujian. Tepuk tangan dong buat Abah Ya. Winaria. Makasih Ya, banyak. siap. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz Syam. Sampai guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, Abah Winaria dan seluruh jamaah yang ada di rumah. Al-Qur'an surah Muhammad ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusak segala amalmu. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan oleh Abah tadi, apakah orang yang menyempurnakan ibadahnya itu bisa mengubah sifat seseorang? Maka jawabannya betul, karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya seperti apakah ibadah yang sempurna itu? Maka dijelaskan oleh seorang Imam Al-Ghazali sebagai guru kita semua dalam kitab beliau, dalam karya beliau, ternyata ibadah itu ada dua jenisnya. Ada iktisab, ada ijtinab. Ada berusaha taat, ada berusaha untuk menghindari semua larangan Allah. Biasanya orang yang baru-baru hijrah, orang yang baru-baru belajar agama, orang yang baru-baru taubat, mereka berusaha untuk menjalankan semua ketaatan. Menjalankan semua ibadah yang diperintahkan. Puasa sunnah, mau sedekah ini, sholat ini, semua dijalankan. Tapi ternyata orang yang berada di level yang lebih di atas daripada itu adalah sudah bukan level berusaha beribadah lagi. Tapi berusaha ibadah ijtinab. Apa itu? Berusaha menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya menjalankan perintah Allah dengan menghindari apa yang dilarang sama Allah, kata ulama lebih susah menghindari apa yang dilarang sama Allah. Betapa banyak orang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Betapa banyak orang subhanallah sholat 5 waktu ke masjid, ibadah-ibadah sunnahnya dijalankan, akan tetapi ternyata mereka sendiri yang merusak amal kebaikannya. Apa biasanya merusak amal kebaikan? Salah satunya riya, apalagi sum'ah, apalagi ujub, apalagi gibah, apalagi iri dengki. Itu semua merusak amal kebaikan yang telah kita lakukan. Iri dengki saja sudah membakar amal kebaikan sebagaimana kayu bakar yang dibakar oleh api. Bagaimana lagi menyempurnakan ibadah itu? Maka bisa menyempurnakan ibadah dengan cara yang kelihatan dulu. Yang zahirnya, yang kelihatan. Apa itu? Sholat kita coba. Ayo kita perhatikan sholat kita. Semakin banyak sunnah yang kita jalankan dalam sholat, maka semakin sempurna sholat itu. Kalau kita sholat, sunnahnya udah berapa tuh yang kita jalankan? Laki-laki merenggangkan 1 jengkal kakinya, udah sunnah. Kalau rapat pun udah sah, tapi merenggangkan berarti udah ikut sunnah. Ketika ibu takbir intiqal ataupun takbiratul ihram, bersamaan seirama suaranya dengan gerakannya, itu sunnah. Allahu Akbar. Bersamaan gerakannya dengan suara, seirama suaranya, takbirnya dengan gerakannya. Allahu Akbar. Pas nyampe, pas habis juga bar. Sami Allahu liman hamidah.
bersamaan itu udah sunnah namanya. Berarti semakin banyak sunnah yang kita masukkan ke dalam ibadah kita, itu menyempurnakan ibadah kita secara zahirnya. Namun kembali lagi kata Imam Al-Ghazali, lebih baik dan lebih bagus, lebih sempurna ketika seseorang sudah menggabungkan dua tadi, iktisab wa ijtinab. Apa itu? Berusaha taat sama Allah dan berusaha menghindari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hatur nuhun Abah pertanyaannya. Hatur Kak Asep nuhun. bener luar biasa. Siap. Ini buat jamaah Islam yang di rumah nih Ustaz yang kemana-mana dulu setelah ini. Ada pertanyaan bagus nih, saya lagi intip nih. Oh ini dia nih, yang ini. Tapi setelah yang satu ini yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah